Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda. Selamat pagi, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Justisia, biasa dipanggil Indira, dari Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Kesehatan Gigi. Di sini saya ingin memberikan informasi kepada bunda-bunda mengenai apa sih gingivitis ini. Oke, selanjutnya. Sebelum kita memasuki apa itu gingivitis, kita mengenali dulu nih gingiva. Gingivitis itu kan penyakit dari rongga mulut, yaitu gingiva. Gingiva ini merupakan yang biasa kita kenal itu gusi, bunda-bunda sekalian. Jadi bagian mulut yang mengelilingi gigi dan menutupi linger atau ridge alveolar, dan gingiva ini merupakan jaringan periodontal yang paling luar. Ini contoh gingiva. Ini gingiva kita yang sehat bunda-bunda. Ciri-cirinya apa sih dari gingiva ini? Pertama, dia berwarna merah muda dan adanya pertambahan ukuran gingiva merupakan tanda adanya penyakit periodontal. Jadi warna alami ciri-ciri gingiva yang sehat itu warnanya berwarna merah muda. Setelah itu teksturnya kelihatannya tuh tidak kendur seperti itu bunda-bunda. Sulcus gingiva tidak lebih dari 2 mm menurut Fedi, Fermino, dan Gray tahun 2024. Selanjutnya ini ada gingivitis. Nah, apa itu gingivitis? Menurut Mumpuni dan Pratiwi tahun 2013, gingivitis adalah peradangan pada gusi. Gingivitis ini sering terjadi kapan aja bunda-bunda? Setelah tumbuh gigi. Gingivitis ini merupakan inflamasi gingiva pada kondisi gingivitis. Tidak terjadi kehilangan pelekatan. Bunda-bunda bisa dilihat, ini contoh gambar gingivitis. Nah, ini gusi kita yang sudah mengenai penyakit yang namanya gingivitis. Sementara yang paling atas ini gusi kita sehat bunda-bunda. Oke, selanjutnya faktor penyebab gingivitis. Apa sih faktor penyebabnya? Pertama, gingivitis ini disebabkan oleh sisa makanan yang menumpuk, kemudian berubah menjadi plak. Selanjutnya bercampur dengan bakteri. Nah, apabila tidak dibersihkan, ini akan menyebabkan plak akan mengeras dan membentuk karang gigi. Semakin lama terbentuk menjadi habitatnya bakteri untuk berkembang biak bunda-bunda. Nah, di sini faktor lain dari penyebab gingivitis. Pertama ada perubahan hormon. Kenapa sih perubahan hormon biasanya terjadi pada ibu hamil, pubertas, menstruasi, dan menopause. Selanjutnya ada kondisi kesehatan tertentu. Kondisi kesehatan tertentu ini biasanya terdapat penyakit ya, kita terdapat sedang sakit, biasanya sakit diabetes, kanker, ataupun HIV. Selanjutnya merokok. Nah, merokok ini bisa menjadi penyebab gingivitis. Kenapa merokok? Karena perokok ini lebih berisiko terkena gingivitis dibanding bukan perokok bunda-bunda. Selanjutnya, gigi tidak sejajar atau berjejal. Nah, jadi jikalau kita terkena gingivitis, gigi kita ini tidak sejajar atau berjejal karena membuat area tersebut lebih sulit dibersihkan karena terdapat plak yang menumpuk. Terus ada faktor penyebabnya yaitu obat-obatan. Kenapa obat-obatan? Karena beberapa jenis obat-obatan ini mengurangi produksi air liur kita atau menyebabkan pertumbuhan gusi yang tidak normal bun. Nah, selanjutnya kekurangan vitamin A, B, C, B12 atau D juga dapat berkontribusi untuk gingivitis. Nah, terakhir yaitu riwayat keluarga, memiliki orang tua dengan riwayat penyakit gingivitis atau penyakit gusi dapat meningkatkan resiko terjadinya gingivitis. Selanjutnya bisa dilihat bunda sebelah sini
ada gusi kita terlihat normal, sebelahnya gusi kita yang terkena gingivitis. Nah, untuk normal ini warnanya berwarna merah muda, kencang, dan tidak mudah berdarah saat kita menyikat gigi. Selanjutnya ini gingivitis yang gusi yang terkena gingivitis. Gusinya berwarna merah meradang, bengkak, dan mudah berdarah saat kita menyikat gigi. Tandanya apa aja sih dan gejalanya? Gusi kemerahan, bengkak, dan terasa sakit saat disentuh gitu. Terus gusi kita turun atau menyusut. Gusi kita kendur, bergeser, atau bahkan lepas bunda. Oh my god. Gusi mudah berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi atau dental floss ya bunda-bunda. Perubahan warna gusi dari merah muda segar menjadi merah kehitaman. Terus bisa menyebabkan bau mulut juga loh bunda-bunda. Terus sensasinya tidak enak pada mulut dan nyeri intens saat mengunyah, menggigit, atau berbicara. Selanjutnya, nah, gingivitis jika tidak ditangani. Jika tidak ditangani, penyakit ini menjadi periodontitis. Nah, gingivitis ini dapat berkembang menjadi periodontitis, sebuah infeksi gusi yang lebih serius dan merusak jaringan serta tulang yang menopang gigi. Selanjutnya, kerusakan permanen. Kerusakan pada jaringan dan tulang penyangga gigi bersifat permanen, menyebabkan gusi kita itu nurut. Selanjutnya ada gigi goyang. Akibatnya gigi kita goyang dan bisa copot bunda-bunda. Selanjutnya ada nyeri dan kesulitan mengunyah karena saat kita mengalami penyakit ini gigi kita itu terasa sakit. Selanjutnya ada bau mulut kronis, meskipun sudah dijaga kebersihannya, terus bau mulut tidak sedap itu bisa menetap karena adanya plak dan bakteri yang menumpuk. Selanjutnya terakhir komplikasi sistemik. Bakteri dari infeksi gusi dapat masuk ke aliran darah dan meningkatkan resiko masalah kesehatan lain seperti penyakit jantung, paru-paru, stroke, dan diabetes. Nah, ini contohnya tadi ya bunda, gigi kita, gusi kita bila terkena gingivitis. Selanjutnya, apa sih pencegahan? Nah, kita hindari nih supaya kita tidak terkena gingivitis. Biasanya kita lakukan yang paling normal kita lakukan yaitu membersihkan gigi. Dengan apa? Kita sikat gigi 2 kali sehari, menggunakan bulu sikat yang lembut, terus juga memilih pasta giginya yang mengandung fluoride bunda-bunda. Oke, selanjutnya berkumur-kumur dengan cairan kumur setelah menyikat gigi untuk membantu mengatasi plak pada sela-sela gigi. Nah, biasanya untuk berkumur ini mereknya boleh apapun untuk berkumur dengan cairan ini bunda-bunda ya. Selanjutnya lakukan pemeriksaan di layanan fasilitas kesehatan gigi minimal 6 bulan sekali. Perbanyak mengonsumsi air putih. Batasi mengonsumsi makanan yang manis bunda-bunda, yang mengandung gula, kafein, dan juga alkohol. Dan berhenti merokok jikalau bunda ataupun suaminya atau anak-anaknya yang merokok, mohon untuk memberikan edukasi untuk berhenti merokok. Jika memiliki penyakit diabetes, sebaiknya lakukan pemeriksaan terhadap kadar gula darah secara rutin untuk mencegah gingivitis memburuk. Jalani pola makan sehat karena kekurangan gizi dan vitamin C dapat meningkatkan resiko gingivitis. Oke, selanjutnya yaitu makanan sehat untuk gigi. Kenapa perlu makan makanan yang sehat untuk gigi kita? Karena menjaga pola makan sehat untuk kesehatan gigi dengan membatasi gula dan asam yang merusak email serta memperbanyak nutrisi seperti kalsium, fosfor,
dan vitamin C maupun D yang menguatkan gigi dan gusi. Pola makan seimbang merupakan kebiasaan menyikat gigi dengan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut mengenai gigi kita secara keseluruhan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia pola hidup sehat. Hindari makan makanan yang manis dan lengket, mengonsumsi sayur dan buah yang berserat. Selanjutnya, rajin menyikat gigi secara teratur 2 kali sehari. Cobalah apel seledri yang mengandung vitamin C dan nutrisi yang ditemukan dalam buah maupun sayur bunda-bunda. Selanjutnya, nah ini dia menyikat gigi yang baik dan benar. Sini saya membawa pantong untuk gimana sih kita menyikat gigi yang baik dan benar, Bunda? Gimana tuh? Pertama, kita siapkan pasta gigi yang mengandung fluoride dan sikat gigi. Nah, untuk takarannya gimana sih? Atau sebanyak apa sih? Nah, sebanyak sebesar biji jagung aja, setengah ini, sedikit segini aja, gak usah full 1 bulu sikat. Selanjutnya kita basahi dulu sebelum kita menyikat gigi. Setelah kita basahi sedikit, lalu kita sikat bagian depannya. Nah, ini kita lakukan dengan teknik membulat. Bagian depan, lalu bagian sisi kanan, sisi kiri sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebanyak 8 kali, depan, kiri, kanan. Oke, selanjutnya bagian dalam. Bagian dalam, di sini ada bagian pengunyah dan bagian yang seringkali di sini terkena plak gigi bunda-bunda atau karang gigi di sini sering menumpuk. Jadi kita menyikatnya dengan teknik mencongkel sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian pengunyahnya juga ya bunda, sebanyak 8 kali. Bagian kiri, kanan, atas, bawah. Terakhir yaitu menyikat lidah. Menyikat lidahnya dengan teknik keluar sebanyak 2 kali aja ya bunda-bunda. 1, 2. Setelah itu kumur-kumur menggunakan air. Oke, selanjutnya. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada bunda-bunda nih. Bisa nggak bunda-bunda mempraktekkan mengenai sikat gigi yang saya contohkan tadi? Kamu aja. Oke. Sebelumnya dengan bunda siapa bun? Lia. Lia. Ini pantomnya, ini sikat giginya. Tolong praktekkan bagaimana sih bunda menyikat gigi sehari-hari. Baik, saya kalau menyikat gigi di rumah itu ya seperti ini. Di gigi depannya pertama sikat membuat ini aja. Terus kanannya juga. Terus kiri juga. Terus saya dalamnya saya sikat seperti ini, kanan kiri, atas bawah juga. Nah, untuk dalamnya biasa saya congkel aja gini, kanan kiri. Tapi bagian lidahnya yang biasanya saya jarang sikat karena bisa itu nggak enak kan perasaannya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya bun. Nah, baik semuanya. Itu sudah benar cara Bunda Lia tadi menyikat gigi. Nah, dari materi yang saya berikan tadi, kesimpulannya gingivitis ini adalah masalah umum yang dapat diatasi dengan langkah-langkah pencegahan yang sederhana. Menjaga kebersihan gigi, menghindari kebiasaan buruk, dan melakukan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan gigi. Penting untuk menyadari gejala gingivitis secara dini, mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah perkembangan penyakit gusi yang lebih lanjut. Baik, sekian dari saya untuk materi hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.